Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada hewan yang merupakan materi IPA di kelas 8 semester ganjil. Salah satu sifat makhluk hidup ialah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain-lain. Nah, mengapa gerak hewan yang di air berbeda dengan hewan yang di darat? Mengapa berbeda? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak hewan yang di darat, gerak hewan di air, dan gerak hewan di udara. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah peserta didik dapat menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan fungsi tubuh dan habitatnya. Adapun indikator yang harus kita capai ialah menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya. Kemudian menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan. Ayo kita selesaikan. Jadi di sini ada hewan gajah, kerbau, kuda, kijang, dan macan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling besar? Nah, tentu di sini ialah macan yang mempunyai kecepatan 112 km per jam. Mengapa hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Nah, adik-adik silahkan dijawab mengapa dari beberapa hewan tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Coba jelaskan. Kemudian, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data tersebut? Silahkan dijelaskan di buku catatannya. Kemudian, gerak hewan di air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Fungsi bagian tubuh ikan yaitu gelembung renang, mengatur gerakan naik turun, otot dan tulang belakang, mendorong ekor ikan, sirip pasangan dan sirip tengah, ikan di terumbu karang bergerak cepat, dan gerak tubuh dan sirip ekor menghasilkan gaya dorong ke depan. Selanjutnya, gerak hewan di udara. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Dan tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi?
Nah, jadi gerak hewan di udara dipengaruhi oleh gaya angkat yang besar, kemudian kerangkanya yang ringan, dan tulang dada yang kuat serta ototnya yang kuat. Di mana bahwa tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Dan salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Ya, prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Kemudian gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Ayo kita pahami. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air. Nyamuk seolah-olah berdiri di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, angan-angan juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Nah, demikianlah untuk penjelasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.